Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi jadi hari ini aku bareng teman-teman aku yang dari daerah NTT ya. Iya. Yang pertama kita mau kenalan dulu nih, ada siapa aja di sini. Yang di samping aku ada siapa namanya? Asati. Dari mana? Dari NTT. Kalau sampingnya siapa? Nama saya Kulsum. Ya, dari NTT juga sih. Kuliah di UMG juga ya? Iya. Semester berapa sekarang? 5. Semester 5 ya. Baru semester 3. Iya. Kalau sampingnya yang cowok ini siapa nih? Oh, ML Ajlox. Iya, panggilannya Aji. Saya dari Flores aja. Weh. Dari Flores aja. Di NTT bagian Flores. Dia pakai masker ya guys, mau dibuka. Ya, saya takut pas pada corona begitu. Aku mau nanya dulu nih ke kalian. Kan orang taunya di luaran sana NTT ya cuma sekedar daerah gitu kan. Iya. Jadi NTT itu apa sih sebenarnya? Provinsi kah atau apa kah sebenarnya? NTT itu terletak di Indonesia, itu sebuah provinsi yang ada di betul. Indonesia. Itu di bagian timur sana, itu kepulauannya Nusa Tenggara. Di sana tuh ada 22 kabupaten. Di dalam satu provinsi itu ada 22 kabupaten di sana. Ya, itu yang biasa terkenal tuh biasa disebut Loba Mura, Loba Murata. Ya. Berarti pariwisatanya banyak banget ya di sana. Banyak sekali. Satu ada Pulau Komodo, ada Danau Tiga Warna, banyak sekali di sana. Oh. Ada Bukit Cinta yang ada Bukit Senyum dikenal di Lembata gitu. Tapi kalau daerah-daerahnya itu kalau Kupang itu termasuk NTT bukan sih? Ya, Iya, itu termasuk. termasuk di bagian NTT, cuman bagian kabupaten, ibu kotanya. Oh, ibu kotanya. Ya, ibu kotanya Kalau di Lembata Kupang. itu kampungnya. Lembata itu bagian kabupatennya. Oh, kabupatennya. Ya, tadi kan saya bilang ada 22 kabupaten. Oh, Ya. Kalau saya di bagian di Lembata tadi kabupatennya. Kabupaten Lembata. Berarti semuanya Iya, dari bertiga Lembata. dari Kalau Lembata. ini Lembata, saya bagian Flores Timur. Oh, Bisa Ya, aja, biar sama lupa kali. saya. Beda, saya beda ada mereka. Oh gitu. Makanya saya agak sedikit karena beda nih. Malu ya. Jadi- Terus sebelum masuk ke topik pembahasan kali ya, kita kenalan dulu kali ya. Apa ya? Gimana sih kalian tuh bisa berada di Jakarta gitu? Apakah di NTT itu nggak ada sekolah atau gimana, atau nggak ada universitas gimana gitu kan? Kok tiba-tiba ada di Jakarta? Apalagi kayak segerombolan gini kan, banyak banget gitu. Dari Ras dulu Ya, coba. dari Ros dulu lah. Karena ikut-ikutan. Oh, ikut-ikutan. Iya, ikut rame aja. Soalnya kan anak-anak Jakarta pulang tuh kayak, wah cerdas-cerdas nih, pada pintar-pintar. Oh, jadi pengen dianggap pintar gitu? Enggak, bukan pengen dianggap pintar. Emang ini kan mereka cerdas. Ya kayaknya Ros juga pengen deh berubah kayak gitu. Soalnya mereka pulang tuh langsung, wah gitu di mata pandangan masyarakat tuh kayak mereka tuh lebih gimana ya? Kan mereka ada ilmu lah. Kalau kita dari sana aja mah ya udah biasa gitu Oh, kan. terus kamu gimana? Ya awalnya sih tamat dari Mancedang, setelah itu mau milih mau kemana, mau ke Kupang juga. Pengennya ke Kupang, tapi ya nggak tahu deh, tiba-tiba muncul ke Jakarta gitu aja sih, ikut-ikutan nanti. Biar tahu perkembangannya di Jakarta itu Ya, gimana. soalnya Jakarta kan ibu kotanya Iya, ibu Indonesia. kotanya. Makanya mampir dulu lah, siapa tahu. Ada yang Kalau kamu gimana? Aji. Kenapa bisa milih kuliah di UMJ di Jakarta gitu? Oh gitu. Kenapa bisa nyasar di Jakarta gitu? Kalau dibilang sih ya nama juga kita cari pengalamannya dimanapun ya kita datang. Betul gitu. Ya kan ada sebuah pepatah mengatakan carilah ilmu sampai ke negeri Cina gitu kan. Mantap. Ya jadi ya ngapain dekat-dekat sana, ya jauh dikit lah gitu. Biar ada pengalaman baru gitu. Ini mah bukan jauh dikit, jauh banget Iya. ya. Dikit baru dikit kan, belum lagi ke Cina lagi belum. Oh, iya. Sebenarnya ya. Terus kalau misalkan pulang, kalau naik kapal berapa jam? Kalau dari Jakarta ke Jakarta ke Kalau bagian naik apa dulu? naik kapal. Naik kapal. Itu 5 5 hari. hari. 5 hari dalam kapal. Ya Allah. Tapi kalau pesawat, Kalau pesawat sehari ya sejam nyampe di Kupang, terus transfer lagi kalau ke kampung kita itu. berarti di sana rata-rata ini ya, kepulauan gitu. Iya, emang di sana itu daerah kepulauan sana, kepulauan Nusa Tenggara. Jadi banyak pulau-pulau di sana. Oke, sekarang kita mau nanya-nanya gitu, tradisi-tradisi di sana, kebudayaan-kebudayaan di sana, dan istiadat di sana. Apa sih ciri khas dari NTT itu apa sih? Tradisi ya, kalau di sana tuh masih terkenal tuh adatnya masih sangat kental di sana.
Gitu ya. Misalnya dalam adat sebuah pernikahan begitu, itu masih sangat kental tentang adatnya. Nah, kalau di sini kan sangat berbeda di sini. Kalau di sana kan misalnya ada di sana kan apa tuh namanya, gading, tahu gading? Tahu? Gajah. Ya, gading gajah. Di sana kan emang di sana daerah sono kan emang gak ada gajah, tapi permintaannya itu harus gading. Oh gitu. Iya. Iya, Tapi itu wajib. iya wajib, harus. Tanpa itu nggak bakal bisa diterima. Itu tergantung suku-sukunya kan, sukunya masing-masing, dari pihak perempuannya meminta apa Ya. gitu Oh kan, gitu. ke pihak laki-laki. Tapi Makanya saya berarti bilang, adatnya masih nggak- sangat, nggak adatnya masih setiap sangat pernikahan. kental. Cuman Iya. di sebagian tempat aja yang masih budayanya masih begitu. Tapi nggak seluruhnya. Nggak semuanya kak, jadi tergantung, dan di sana kan banyak namanya juga, banyak suku ya kak, jadi nggak semuanya mereka pakai gading gitu, ada yang pakai gong juga. Pakai apa? Gong. Oh go. Iya, itu sih. Tapi itu misalkan Ros nih nikah memakai gading, terus Kulsum juga nikah memakai gading gitu kan. Iya. Tapi kalau ngambil gadingnya dari Ros nggak apa-apa. Jadi di sana Iya. tuh kayak gini sistemnya. Gimana? Pasti kalau Ros ya nikah ya, insyaallah. Amin gitu kan. Amin. Kayak saudara Ros itu cewek. Dia udah nikah tuh sama saudara laki-laki, pihak laki-laki yang mau nikahin Ros. Nah kebetulan itu cowok itu pas nikah kakak Ros itu dia mintanya gading, iya kan, dia mintanya gading. Terus pas di Ros minta gading lagi, jadi nggak pakai gading, jadi cuma kayak isyarat gitu pak. Jadi di sana udah gading, berarti nanti yang itu dari kakak yang Ros itu ditutupin ke Ros gitu. Jadi nggak bayar. Kalau nggak ada emang harus pakai gading gitu, gading sama aja. Gitu sih. Gong Yang pun pertama. begitu ya. Iya, gong pun sebenarnya kayak gitu. Tapi kalau masalah mahar, uang atau apa itu bisa juga kan? Itu beda lagi dari keluarga ceweknya. Oh tergantung Iya, ada. Tergantung dari ceweknya minta uang susu ibu apa enggak gitu. Kalau ada uang susu ibu ya kalau diminta dari pihak cewek, ibunya pengen uang susunya, itu dibayar dari cowok juga. Apa itu susu ibu? Uang susu ibu tuh kayak ibunya pernah apa sih yang nyusuin selama ini yang ibu ngebesarin. susuan. Iya, itu masalah kan. Gitu ya. Seru ya kalau misalkan kita nggak tahu terus tahu gitu kan, seru gitu kan. Apa uang susu ibu nanti orang mikirnya aneh gitu Apa ya? kan. Ya jadi uang susu ibu itu kayak apa sih yang selama ini ibu ngebesarin kita, ngebiayain kita kayak gitu. Jadi kayak bayarin gitu. Itu pun nggak semuanya, tergantung keluarga. Oh ya tadi kan kita sempat ngobrol ya Ros. Kalau di sono tuh hal yang boleh bahkan harus dilakukan itu joget katanya. Iya, Maksudnya tuh joget. gimana sih Ros? Belum mungkin yang teman-teman juga belum tahu gitu. Apa sih joget? Iya, Kalau bikin di kampung ya, di daerah Kedang. kalau di tahu Kita nih. kalau sama Kulsum kan satu kampung gitu kan, cuma beda di Iya. dusun doang. Iya. Nah, itu kayak ada acara pernikahan tuh pak. Nah, itu kalau nggak dibolehin tergantung sama keluarga ceweknya, dia dibolehin joget apa enggak. Kalau dibolehin joget, jadi kayak acara pernikahan ini udah ijab kabul. Setelah itu kan acara resepsi jabat tangan kayak gitu kan kak, setelah makan-makan. Nah setelah itu tuh ada acara kayak joget, kayak menghibur apa sih keluarga gitu. Gitu sih. Oke. Jadi sebenarnya joget itu sebenarnya bukan tradisi di sana. Oh gitu. Awalnya sih cuma sekedar hibur orang yang tadi bikin tenda capek mungkin, ya biar sedikit ini aja. Gairah kayak semangat lagi. Cuma lama-lama dijadikan bahan kayak apa ya namanya, dijadikan Udah terbiasa dan gitu. akhirnya seru kan ya, jadi dipakai terus itu orang. Kan sekedar hibur-hibur aja sih, bukan ini tradisi. Berarti bukan Iya. tradisi yang melekat banget gitu Iya. ya. Karena sebagian tempat ada yang nggak ngelakuin hal itu. Tapi kalau tahapan pernikahannya sama apa gimana? Kalau di sono tradisi pernikahan di sana. Ritual pernikahan. Oh, Dari dari sebelum sampai sesudah coba ceritain. sebelum dan sesudah. Iya, sebelum Namanya sebelum Pokoknya lebaran tahapan gitu. pernikahan lah gimana? Ya sama aja sih kayak daerah-daerah lain. Ada Iya, yang kalau- pelamaran, setelah itu kesepakatan bagaimana mengatur jadwal pernikahan, udah gitu aja. Setelah itu nikah, resepsi ke apa itu udah selesai, gitu aja sih. Iya kan? Setelah Oh, gitu nikah ya. baru resepsi. Berarti nggak ada ritual-ritual. Nggak ada. Nggak ada. Kayaknya semuanya sama. Kalau di sini kan ada bedanya juga kan, banyak bedanya. Cuman ada sebagian yang masih kental adatnya masih melakukan hal itu, misalnya istilahnya agalanya paman apa segala Iya, macam nunggu gitu. keluarga. Itu. Di sana tuh ada istilah paman dari saudari perempuan gitu, itu masih belum datang nggak boleh nikah. Iya. Ada persyaratan di sana, misalnya bertengkar dulu, ngadu apa dulu, persyaratan kayak apa ya,
di Jawa sini atau apa tuh pertengkaran antara pantun-pantun begitu, itu dulu baru bisa masuk rumah gitu. Jadi kayak Betawi-Betawi. Iya. Iya. Terus kalau di sana tuh kalau di apa sih, kalau di Ros ya, yang suku Ros itu kalau Ros nikah nih, nanti pas cowoknya itu udah hijab kabul nih, terus dia mau ke cewek gitu, dia mau seserahan sama ceweknya, itu dihalangin dulu sama paman-paman cewek, tau nggak, sama om-omnya cewek. Jadi halangin di apa sih, di panggung, ditutupin sampai apa sih, paman atau omnya itu minta sesuatu dari cowok itu, kayak dia minta rokok atau minta apa gitu. Iya, baru dibuka pintu. Baru dibuka gitu. Jadi seru. Tapi itu masih dilakukan ya. Masih. Terus kalau tradisi di sana selain tradisi pernikahan ada nggak sih? Ya kalau Misalkan di- larangan-larangan ada nggak? larangan-larangan kayaknya enggak ada. Kalau di NTT itu masih toleransinya masih kuat. Masih kuat ya. Iya. Kebersamaannya masih terjaga. Tapi kalau mayoritas di sana apa agamanya? Agamanya Non-Muslim. non-muslim Non-Muslim. sama Islam. Tapi kalau di kampung Kalau di kampung Ros sama Kulsum itu mayoritas Islam. Iya, Islam semua. Kalau bagian pedalaman itu banyak yang non-muslim. Pesisir Campur. juga ada. Hmm. Ya, pesisir juga ada. Tapi di kampungnya Ros sama Kulsum muslim. Kalau di kampungnya Aji baru deh ada Nah, non-muslim. tapi secara garis besar seluruh di NTT itu mayoritas Non-muslim. non-muslim. Iya. Apalagi tersusun saya di bagian Kabupaten Lembata emang masih banyak yang istilahnya yang non-muslim paling banyak lah di sini. kalau masalah makanan khasnya itu apa aja sih kalau di NTT itu? Di NTT itu ada jagung bose. Apa itu? Itu jagung bose itu jagung. Jagung. Iya, olahan Iya. jagung. Terus apa lagi? Kalau makan jagung bose itu enaknya sama ikan apa ya, ikan leber kan, ikan kering. Iya, ikan leber. Iya, ikan leber, ikan favorit. Selain itu ada lagi nggak? Ada. Berarti di sini nggak ada ya itu apa namanya jagung-jagung kayak gitu di Itu dalam? ada tuh yang jagung apa sih, popcorn. Iya, buat nonton di bioskop. Nah, itu. Kayak gitu. Ya, ada Oh. juga tapi beda-beda Kak. Ada jagung yang direbus, setelah itu kan nanti dititi tuh pakai batu Jagung tuh. Ada dititi. alat tradisional di sana. Ada yang bisa langsung dimakan, ada yang langsung digoreng tuh nanti dia berkembang Kak. Oh. Ya, ada yang jagung bose, jagung piti, ada yang jagung kayak digoreng. Tapi bentuknya kayak popcorn gitu ya? Iya, itu ya. Itu namanya jagung tembak. Iya, kalau di kampung namanya jagung Tembak. tembak. Iya, betul sekali jagung tembak. Iya, ingat. Ganteng. Jagung tembak. Itu logatnya khas banget ya kalau misalkan kalau aku nih dari Sumatera kan Iya. khas juga sih. Kalau logat-logatnya beda sama logat Jakarta gitu kan. Iya, iya. Apalagi kalau di NTT itu logatnya juga khas, terus mimik mukanya juga khas gitu ya. Tapi Iya. sebenarnya agak beda ya. Enggak, sama ini Ros. cuman mungkin efek kamera ya, gitu Mungkin make up kali ya. Iya, iya, oh iya, mungkin make up. Oh tapi makanan khasnya makanan Ini- pokoknya apa? Makanan pokoknya Nasi. nasi sama beras. Iya, nasi. Oh, nasi sama beras. Kombinasi. Kombinasi ngerti nggak? Oh. Nasi nanti dicampur sama jagung dicampur sama beras. Kombinasi. Iya. Jagung sama nasi. Kombinasi maksudnya. Iya iya. Jagung itu apa sih, Iya, digiling jagung sama kecil-kecil nasi ya. Ya lebih enaknya dikombinasi. Kalau beras dong ya. Kalau di daerah saya beda. Apa? Saya makanan khas saya kaputu. Tahu kaputu? Apa itu? Terbuat dari singkong. Oh. Iya. Aduh, biasanya saya lihat Aji makan itu ini. baru makanan khas di sana itu sangat berbeda. Kaputu, terus ada omadekeng. Omadekeng tuh di sini kalau dibilang tuh kayak jengkol. Iya, Kalau bau saya gitu. beda. Iya, di sana itu kayak Di sana tapi itu omadeke. omadekeng. Nah itu cara pembuatannya itu sangat berbeda sekali. Itu diambil dari hutan, terus datang direndam dulu di laut, baru dijemur lah. Pokoknya macam-macam. Dia sampai sukses. Ya, kalau itu Berhasil bagian maksudnya, saya. berhasil baru dimakan. Kan saya bilang, mereka bagian Lembata, saya bagian Flores. Iya gitu. Jadi ciri khas saya berbeda dengan mereka punya. Mereka punya tadi kan jagung tiki, Ya ikan ampun. kering. Ya begitu. Pokoknya begitulah. Kalau saya itu kaputu, namanya kaputu di sono. Itu terbuat dari singkong, itu direbus Biasa dulu, masih terus ada. ditumbuk apa dibikin di apa? Kelapa punya ini tuh. Nah itu dimasuk di situ kalau dibukannya kembali. Iya, kalau di sana yang itu pakai kelapa itu namanya leteng ya. Leteng. Iya. Tapi kalau Flores tuh lebih terkenal tahu daerah-daerahnya ya, Iya. nama-namanya. Jelas, kata Aji jelas. Ya jelas, karena kayak pariwisata ya. Ya, apalagi pariwisata di sana tuh wis, kalau dibilang sangat luar biasa. Kalau dibilang sih surga kecil di Indonesia.
Iya betul sekali. Bukan Iya. Indonesia sedunia sih. Iya. Dia merendah untuk meninggi ya guys. Iya. Sebenarnya bukan Sekali-sekali bohong kita lagi ya, lautnya itu bagus banget. Pemandangannya indah, mantap. Tapi murah-murah ya, cuman biaya. Gratis masuknya. Kalau Gila, di sono gila. masih belum ada apa ya? Kayak pembayaran tiket masuk. Belum ada. Berarti sangat amat alami gitu ya. Iya. Iya, di sana masih alami. Bukan kayak di Ancol beda. Dulu di Pulau Komodo, di Iya, Pulau makanya Tiga adanya Wono. pulau aja. Komodo itu bukannya di Wakatobi ya? Iya, sekitaran itu juga. Oh. Iya, terus di Pantai Bean. Nah, itu sangat bagus di Pantai Bean. Itu tuh kalau Jangan dibilang sih. jauh-jauh aja di Apa kampung gitu? kami ya. Kami Nah, ada itu Walayan, Walayan, keren. Nah, Kak, di kampung aku Dekat ya di kampung kami. ada Walayan, terus sekarang itu dibangun pariwisata namanya Bukit Bukit Senyum. Senyum. Kalau tari-tarian di sono, tari tradisionalnya apa sih kalau NTT? Iya, yang Sokahedung gue taunya cuma namanya kalau di kampung Iya, ada tari namanya Sokahedung. Sokahedung, tari Sokahedung ya, tapi nggak tahu nama bahasa Indonesianya apa gitu. Ya udah tari tuh kayak itu berarti. Iya, Sokahedung. Apa namanya itu? Kalau pakaian adat itu gimana sih? Kain tenun. Kain tenun ya? Iya. Tapi kayaknya mahal-mahal sih kalau kain tenun dari NTT ya. Jadi kalau kain tenun tuh mana ya? Kayak ada nggak ya? Itu di belakang. Ada tuh di belakang. Ambil Nah, kalau ini mungkin harganya 100-an. Iya, 100. Iya, namanya kain ini kalau ditenun kayak bentuk Garuda itu mahal kalau di Di kampung. sana tuh ada Berarti sesuai motif. Iya, Kain Nah, namanya Wela Garuda. Kalau Wela Garuda itu lebih mahal dari Iya. Wela yang lain. Punya kain-kain yang lain gitu. Kalau kayak Mereknya kalau Garuda itu mahal banget. kalau dibikin motif Garuda bukan merek ya, motif Garuda. Iya, motif ya betul. Berarti kalau di sana tradisi menenunnya masih. Iya masih. Kalau anak-anak gadisnya itu diwajibin nggak sih untuk belajar? Ya dari kemauan sendiri sih kalau mau. Tapi ada yang dari pedalaman itu nggak dibolehin buat tenun. enggak. Kecuali anak pesisir doang. Di situ ada yang Iya. boleh. Bahkan ada sekolahnya juga di sana, sekolah tenun. Oke guys, mungkin cukup sekian dari pembahasan kita tentang tradisi dan adat kebudayaan dari NTT. Terima kasih untuk Ros, Kulsum sama Aji. Aji tadi ada perlu guys, jadi keluar bentar. Kita tutup. Ya, Semoga bermanfaat. bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Iya. Sekali lagi ini sebatas pengetahuan dari kami ya, dari mereka. Kalau ada kesalahan atau kalau ada kata-kata yang kurang tepat, mungkin kalian bisa komen di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.